Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin di antara kita semuanya bertanya-tanya ya, apa sih ilmu fikih itu? Kemudian apa keutamaannya? Lalu juga mungkin kita bertanya, apa hukumnya kita mempelajari ilmu fikih? Bahkan bisa jadi kita juga mempertanyakan bagaimana cara kita mempelajari ilmu fikih? Apakah dengan cara mengikuti satu mazhab atau seperti apa? Baik, insya Allah ta'ala kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman ya. Baik, pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa sih ilmu fikih itu gitu ya. Definisinya apa? Kata Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, beliau mendefinisikan fikih dengan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau praktis yang diperoleh dari dalil spesifik. Hukum-hukum syariat maksudnya adalah apakah ini wajib, sunnah, mubah, atau mungkin haram. Atau juga apakah hukumnya sah atau tidak sah. Kemudian yang maksud dengan amaliyah adalah bukan termasuk i'tiqad gitu ya, atau keyakinan. Jadi amaliyah di sini tidak membahas tentang keyakinan, tentang rukun iman misalnya gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan amaliyah juga adalah tentang perbuatan mukallaf. Teman-teman insya Allah tahu ya, mukallaf adalah orang yang sudah akil dan balik dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, dari amalan itu juga kita tahu bahwa amalan terdiri dari dua hal. Pertama adalah perbuatan dan juga ucapan. Kemudian yang disebut dengan dalil adalah ayat dan hadis. Ya. Kemudian spesifik artinya ya ayat atau hadis tadi menyebutkan secara spesifik apa hukumnya gitu. Atau supaya lebih mudah kita pahami, ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i berkenaan dengan perbuatan atau ucapan seorang hamba yang bersumber dari ayat atau hadis yang spesifik. Atau boleh juga kita katakan begini deh, ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari apakah suatu ucapan atau perbuatan itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Atau amalan tadi itu sah atau tidak sah. Lalu apa konsekuensinya? Itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah definisi dari ilmu fikih. Kemudian apa manfaatnya kita belajar ilmu fikih? Tentunya kalau kita mempelajari ilmu fikih, insya Allah ta'ala kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan inilah hakikat ketakwaan. Dan dengannya diperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian teman-teman yang perlu kita tahu juga bahwa ilmu fikih termasuk dari ilmu-ilmu syar'i. Bahkan bersama dengan ilmu tauhid, ilmu fikih merupakan ilmu maqasid atau inti dalam agama, di mana semua ilmu lainnya, contohnya nih ilmu bahasa Arab, usul fikih atau mustalah hadis, itu merupakan ilmu wasail atau pelayan dan pengantar kepada kedua ilmu maqasid ini. Jadi dengan kita mengetahui bahwasanya ilmu fikih termasuk ilmu maqasid atau ilmu inti dalam agama, maka kita tahu nih prioritas utama kita dalam mempelajari ilmu syar'i. Mana yang harus kita dahulukan untuk kita pelajari gitu ya? Apakah bahasa Arab, ilmu usul fikih atau yang lainnya? Ternyata yang kita harus dahulukan adalah ilmu tauhid dan juga ilmu fikih karena termasuk ke dalam ilmu maqasid. Kemudian apa sih sumber atau referensi dari ilmu fikih? Para ulama menyepakati bahwa sumber ilmu fikih ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Walaupun memang di antara para imam mazhab yang lainnya menyebutkan bahwa ada sumber lainnya. Contoh misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau memasukkan atau menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai referensi dalam ilmu fikih. Kemudian juga mungkin kita bertanya-tanya lagi ya, apa sih hukum kita mempelajari ilmu fikih? Nah, ternyata ini ada 3 loh, ada 3 tingkatan kita mempelajari ilmu fikih. Yang pertama tentunya adalah fardu ain, yakni kadar ilmu yang wajib dipelajari oleh semua muslim tanpa kecuali, yaitu ilmu tentang segala hal yang menentukan keabsahan ibadah dan muamalah hariannya. Jadi intinya kalau ada amalan yang hukumnya fardu ain, maka fardu ain juga kita mempelajarinya.
Semacam mungkin sholat ya teman-teman ya. Sebelum sholat tentu harus wudu. Nah itu wajib tuh kita pelajari. Kemudian setelah tingkatan yang pertama tadi wajib ain, maka ada tingkatan yang kedua nih, yaitu fardu kifayah, yaitu ilmu yang lebih dari tingkatan pertama di atas sampai dia menjadi seorang yang layak berfatwa. Dan terakhir adalah hukumnya sunnah, yaitu ilmu yang lebih dari tingkatan yang kedua di atas. Lalu apa sih sebenarnya yang dipelajari di ilmu fikih itu? Sebenarnya ada 4 klaster ya teman-teman ya, kalau kita boleh menyebutnya dengan klaster ya. Pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini banyak teman-teman ya, ada toharoh, sholat, dan sebagainya. Kemudian ada juga klaster kedua nih, muamalah, fikih muamalah ya, yang mungkin lebih banyak tentang masalah keuangan, bisnis lah mungkin begitu ya bahasa mudahnya. Kemudian yang ketiga adalah fikih usroh atau fikih keluarga, tentang rumah tangga, nikah, dan sebagainya. Dan terakhir ada fikih pidana. Nah itu sekelumit tentang ilmu fikih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya udah semangat nih untuk belajar ilmu fikih. Tapi bagaimana ya metode belajarnya? Apakah harus ikut satu mazhab atau bagaimana? Baik, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama tentu kita perlu bersyukur pada Allah kalau Bapak Ibu sekalian sudah semangat untuk belajar ilmu fikih. Lalu bagaimana dengan metodenya? Apakah ikut satu mazhab atau dengan fikih tarjih? Kalau fikih tarjih mungkin baru ada yang dengar nih gitu ya istilah ini. Jadi kalau fikih tarjih ini lebih kepada membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ya, jadi dia mengambil pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Nah, sebenarnya kedua metode tersebut dibolehkan. Mau menggunakan satu fikih, satu mazhab maksudnya gitu ya, atau fikih tarjih, itu boleh. Tentunya keduanya juga ada plus minus. Mau fikih mazhab pasti ada plusnya, pasti ada minusnya. Begitupun dengan fikih tarjih. Namun, sebagaimana Syekh Al-Utsaimin pernah berwasiat, metode terbaik dalam mempelajari ilmu fikih adalah dengan mempelajari satu mazhab tertentu sampai kokoh pemahamannya. Selain itu, dengan fikih mazhab juga itu lebih tertata dan sistematik gitu ya. Kemudian kedua, sudah dibuat praktis, tinggal diamalkan. Orang awam sekalipun mudah memahami dan mengamalkannya. Kaidah-kaidahnya jelas dan bisa memahami masalah yang lain hingga permasalahan terkini dari perkataan-perkataan ulama dari kitab mazhab. Ingat, kaidah fikih mazhab itu sudah berdasarkan kajian dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat dengan menimbang dulu perkataan ulama di masa silam. Singkatnya gitu ya, fikih mazhab itu ibarat makanan sudah jadi atau matang, tinggal makan aja. Dibandingkan dengan fikih tarjih yang kita harus siapin bahan-bahannya sendiri, resepnya sendiri, masak sendiri gitu ya. Jadi tentunya perlu waktu yang lebih lama gitu ya. Nah kemudian oke lah kita pilih fikih mazhab gitu. Kan ini ada banyak mazhab, ada mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya gitu ya. Nah kita insya Allah akan memilih fikihnya mazhab Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Yang pertama adalah nasihat dari Syekh Al-Utsaimin. Beliau pernah berkata bahwa pelajarilah fikih sesuai dengan fikih yang dianut di negeri masing-masing. Nah, alhamdulillah di negeri Indonesia mayoritasnya mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Maka kita pelajari mazhabnya Imam Syafi'i. Lalu ada nggak alasan yang lainnya? Tentu ada ya. Fikih mazhab Syafi'i ini merupakan fikih yang paling kuat di antara mazhab yang lain. Karena beliau rahimahullah ta'ala menggabungkan dua madrasah, yaitu madrasah al-hadis yang imamnya adalah Imam Malik ya, kemudian juga madrasah al-ra'i atau jago berlogika yang imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Dan alhamdulillah Al-Imam Syafi'i belajar di kedua madrasah tadi, ke madrasahnya al-hadis dan juga madrasah al-ra'i. Ibarat kata kalau madrasahnya al-hadis itu layaknya apoteker, dia tahu nih obatnya ada di sini, ada di sini gitu ya. Hadisnya nih gitu, kurang lebih begitulah. Tapi memang terkadang kurang bisa luas mungkin gitu ya ketika diterapkan di masyarakat. Adapun dengan madrasah Ahlur Ra'i ini layaknya dokter. Dia bisa resepnya ini gitu ya. Dan lebih enak lah, lebih luas, lebih bijak ketika
terapkan di masyarakat, walaupun memang secara pendalilan lemah kalau begitu ya. Maka alhamdulillah Al-Imam Syafi'i belajar di kedua madrasah tadi. Jadi mudah-mudahan insyaallah taala mazhab ini adalah mazhab yang paling kuat di antara mazhab yang lainnya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, tentunya kita juga perlu mungkin berhati-hati atau mungkin ingat dengan rambu-rambu dalam bermazhab. Nah, untuk masalah rambu-rambu tadi sudah kita siapkan di deskripsi. Silakan dibaca sebagai suplemen gitu ya. Baik, itu saja. Barakallahu fikum.